Itu berarti menyatakan Bobi itu gagal memimpin kota Medan. Tak pernah pula yang namanya di seluruh Indonesia ini ada wali kota atau kepala daerah menarik uang, menyatakan untuk proyek batal, gagal, lalu uangnya diambil, kembalikan itu uang semuanya. Nggak ada ceritanya tuh. Jadi ada kepentingan orang-orang tertentu. Ya kan? Karena yang saya tahu, saya dapat informasi. Inisial ada, Bang? Ya, nggak tahu saya itu. Apa kabar saudara? Sejak dilantiknya Bobi Afif Nasution sebagai wali kota Medan pada tahun 2021, banyak sekali pembangunan yang telah dikerjakan di kota Medan. Dan tentu saja hampir keseluruhan program yang dilaksanakan oleh wali kota ini mendapat kritik pedas dari masyarakat. Anda tentu masih ingat dengan penyekatan jalan yang ada di Johor, lalu juga ada pencabutan dari titik nol kota Medan yang telah diklarifikasi, yang ternyata disampaikan oleh wali kota Medan, ternyata titik nol bukanlah air mancur yang terletak di depan kantor pos kota Medan. Ada juga revitalisasi lapangan Merdeka, penataan gapura batas kota Medan, lalu juga yang terakhir adalah ini yang sempat viral juga di masyarakat dan juga menjadi pengakuan wali kota Medan sebagai proyek gagal, yakni proyek landscape atau masyarakat mengenalnya dengan nama lampu pocong. Sebenarnya apakah memang proyek lampu pocong ini yang gagal? Kami akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Asari Sinik. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Apa kabar, Bang Asari? Ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, Bang Asari. Sehat, Bang, ya? Sehat, alhamdulillah. Makin bugar nampaknya sejak Lebaran usai. Ya, kena Ramadan tadi buat kita segar ya. Segar. Ya, sebelumnya beberapa kali kami mewawancari Abang terkait dengan pembangunan yang ada di kota Medan, Bang, ya. Iya. Dan sudah berbagai kritik Abang lontarkan. Mulai dari banyak, Bang, ya. Banyak. Yang terakhir kita membahas gapura dan juga landscape atau saat ini masyarakat mengenal proyek lampu pocong. Ya. Dan beberapa hari lalu wali kota Medan menyatakan proyek itu gagal. Benar, Bang, ya? Nah, Pendapat Abang? pendapat saya, kalaulah wali kota sendiri sudah mengakui ya kegagalan proyek lampu pocong, ya, proyek landscape istilahnya itu. Tidak ada lampu pocong, nama programnya nggak lampu pocong. Jangan kita pelintir kan. Baik. Programnya, tapi yang jelas masyarakat mengatakan itu lampu pocong. Karena mirip pocong. Lampu pocong. Baik. Nah, banyak yang sudah dibangun Bobi sebagai wali kota Medan sejak dia menjadi wali kota Medan pada tahun 2001 setelah dilantik. Dalam 2021 itu dia termasuk sedikit stagnan ya, tidak ada kegiatan yang menonjol. Ya. Ya, nggak ada kegiatan menonjol. Maka terjadi ada anggaran silva pada saat itu ya. Mengingat masa itu COVID juga, Bang, ya? Ya, kena COVID ya, COVID yang sangat dibutuhkan dananya untuk penanggulangan COVID. Namun begitu pun, setelah terjadi yang musrembang, mulailah dia melakukan gerakan-gerakan pembangunan untuk 2022. Ya. Ya, dari 22 dan 2023 sekarang ini. Dari perencanaan awal dari 2022 itu ke 23. Di 22 itu juga masih ada persoalan-persoalan yang sangat fundamental ya, yang kita lihat, yang belum terselesaikan. Namun di 2023 ini yang saya perhatikan, proyek ini kan turunnya macam ya, macam banjir bandang istilahnya. Kalau kita lihat, ya, turun semuanya, baik dari anggaran APBN turun, baik dari anggaran yang dialokasikan dari APBD Provinsi Sumatera Utara turun, ya. Apakah itu dana bagi hasil daerah, nggak tahu kita ya, atau dana bawaan ya namanya, dan dana APBD sendiri. Nah, beberapa hal yang kita kritisi pada saat ini 2023 ini ya, dari mulai Bobi menghilangkan, ini yang paling fatal ini sebenarnya, menghilangkan bukti-bukti dari lahirnya sebuah kota, Ya. yaitu taman air mancur di depan kantor pos. Itu yang paling saya agak gerah. Tapi menurut beliau sudah ada
konferensi persnya ataupun keterangan ke publik bahwasannya titik nolnya sebenarnya bukan di situ. Jadi titik nol di mana? Saya pun nggak tahu titik nol di mana lagi. Ada 2 rupa titik nol. Kota Medan. Kalau yang menurut abang titik nolnya di mana? Ya titik nol di situ posisinya. Bukan di kantor pos. Baik, berarti yang salah siapa ini? Ya. Terangkan ya. Nah ini yang salah. Ini ahli sejarah mungkin ya, mempelintir sejarah nih ya. Ahli sejarah perkotaan atau ahli apa? Kita juga nggak tahu. Mereka belajarnya nggak tahu dari mana. Yang jelas itu punya nilai sejarah terhadap lahirnya sebuah kota. Itulah titik nol tadi itu. Air mancur titik nol. Kenapa itu dibangunnya titik nol itu di depan kantor pos pada tahun 1915 kalau nggak silap saya. 13 sampai 15 ya. Karena depannya kantor pos. Baik, sebelum kantor pos mana terlebih dahulu dibangun? Kantor pos atau air mancur? Kantor pos dulu baru air mancur. Baik, pengukurannya Nah, tetap mulai dari air mancurnya. air mancurnya. Baik. Jadi kan kita juga banyak nggak tahu juga sejarah-sejarah kota ini ya. Seperti titik nol mata angin kota. Ya. Ya, dulu ada. Sekarang nggak ada. Hilang. Raib. Kan gitu. Lalu muncullah persoalan titik nol. Titik nol Kota Medan ini yang dulunya air pancur. Itu mempunyai nilai sejarah ekonomis pada saat itu. Baik. Dan pada saat ini bisa digunakan juga sebagai sarana wisata sebenarnya. Nah itulah landasan pertama ya persoalannya. Beliau memberikan tanggapan dari statement yang dilakukan akan mengganti titik nol itu, taman titik nol Kota Medan itu seperti aslinya. Nyatanya yang diucapkannya itu tidak terlaksana sampai sekarang. Kenapa? Yang jelas sampai saat ini adalah lapangan parkir untuk kepentingan kopi pos yang ada di depan. Apakah ini ada kaitan dengan kopi pos? Atau ada permintaan kopi pos supaya ini dibongkar? Kita nggak tahu. Atau ada saham wali kota di dalam? Mungkin yang kita nggak tahu lah, kita nggak menuduh. Menurut abang? Ya nggak tahu lah saya. Tapi ini kalau kita lihat ada kepentingan untuk lahan parkir dari pengunjung kopi pos. Baik. Harusnya ketika itu dirobohkan beberapa bulan kemudian harusnya sudah terbangun ya? Sudah terbangun karena janji dia kan. Baik, itu titik nol yang pertama, kasus yang pertama. Kasus pertama. Lalu muncul kasus kedua. Baik. Kasus kedua itu ada revitalisasi lapangan Merdeka. Nah, saya nggak tahu konsepnya apa. Lapangan Merdeka itu akan dibangun macam-macam ceritanya udah sekarang ini akan dibangun beskop lah ya. Sini ada dibangun basement lah, ada dibangun ini di atasnya lapangan tanpa ada bangunan lainnya katanya. Tapi banyak permasalahan di sini kalau kita lihat. Ya. Tanah galiannya itu dibuang kemana? Ya, tanah galiannya dibuang kemana? Yang ribuan kubik tadi ini. Baik. Oke. Lalu ada muncul anggaran. Anggarannya mungkin awak tahu. Baik, yang Ya. di daerah Belawan, Bang ya? Daerah Belawan ya, di Marelan. Marelan. Ya. Kelurahan apa namanya itu? Kelurahan Terjun. Kelurahan Terjun. Apakah tanah ini juga digunakan untuk penimbunan areal Islamic Center? Baik. Medan Islamic Center. Tapi yang lucunya di dua lokasi ini ada mata anggaran biaya tanah timbun. Baik. Di Islamic Center juga ada dianggarkan untuk tanah timbun. Tanah timbun ya. Baik. Di TPA Terjun juga ada pengadaan tanah timbun. Baik. Nah, TPA Terjun sekarang sudah dinyatakan TPA berpotensi apa namanya itu sanitary landfill. Ya. Dulu open dumping. Ya. Jadi membutuhkan tanah timbun kalau sanitary landfill karena masuk tanah, korek, timbun pakai tanah timbun kan gitu dia. Baik. Itu sanitary landfill. Nah, kalau saya memandang program TPA Terjun itu juga sudah tidak wajar lagi digunakan. Sudah harus ditutup. Karena mengacu kepada undang-undang dan peraturan lingkungan. Dia harus berada di titik 21 km dari titik inti kota. Baik. Ya, 21 km dari titik inti kota. Di dalam proses, di dalam dokumen Mebidangru, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2011 kalau tidak silap saya, ya, itu ada program namanya pembangunan TPA regional. Ya. Nah, udah sampai di mana TPA regional ini? Kita nggak tahu.
Kan gitu. Baik. Karena pada saat itu Bobi sebagai wali kota ada sibuk menangani masalah tempat lokasi TPA regional. Ya, di daerah Serdang. Tapi sampai sekarang apakah sudah terlaksana apa belum saya nggak tahu. Baik, selain tanah timbun tadi yang di lapangan mereka? Dari tanah timbun lapangan mereka ini dibuanglah mungkin kemari. Dugaan. Ya. Tapi ada sinyal-sinyal memang demikian adanya? Memang demikian adanya. Baik. Nah, sekarang itu kan ada dana. Dana dialokasikan untuk biaya pembelian tanah timbun. Ya. Kepada siapa ini dibayar? Apakah pada rekanan kontraktor? Apakah dibeli kepada tanah lapang apa ini? Atau uang ini diambil, disimpan, tanah timbunnya diambil dari tanah lapang mereka, dibuang ke situ? Karena kan nggak tahu di mana mau dibuang tanah begitu banyak, ribuan kubik itu loh. Baik. Iya kan? Kenapa mesti timbul lagi anggaran? Kenapa nggak dibuat aja situ bahwa saya tanah untuk kepentingan TPR terjun? Nggak perlu dianggarkan lagi tanah timbun. Tanah timbun buang aja sana. Kan kewenangan mereka. Baik. Dan artinya aset. Tanah itu kan aset dibuang ke sana. Ya. Menjadi aset lagi. Dibuang ke TPA tempat Medan Islamic Center. Itu kan aset. Baik. Itu persoalan yang kedua, tanah timbun lapangan mereka. Apa mereka? Lalu masuk lagi persoalan yang lain lagi. Ya, ada pembangunan yang lain ya? Ada pembangunan lagi. Pertama meruntuhkan ornamen Melayu, ya. Ornamen gapura Melayu yang berada di tapal batas kota. Itulah yang nama programnya adalah revitalisasi batas kota. Iya. Yang ada di beberapa titik. Kalau judulnya nggak silap saya bukan revitalisasi lah. Apa judulnya? Perbaikan kalau nggak salah. Perbaikan ya? Perbaikan, penataan kalau nggak salah saya. Penataan gapura tapal batas kota Medan. Penataan gapura tapal batas kota Medan. Baik. Kalau penataan nggak perlu penghancuran. Baik. Ini kan dihancuri total habis, hilang ornamen Melayunya. Harusnya judulnya pergantian gapura. Pergantian gapura. Itu judulnya. Ya, deskripsinya penghancuran ini semua data lengkap lagi itu. Ini kan tidak. Tapi kalau tidak salah kami, Bang, dalam perbincangan kami dengan kepala dinas terkait, Endar Lubis, menyatakan bahwasannya selain ada gapura, mereka akan membangun taman di pinggirannya ya, di tepian ada bangkunya bisa untuk masyarakat untuk duduk, menikmati hilir mudik ya, lalu lintas yang masuk dan keluar dari kota maupun dari luar kota. Tapi nyatanya sampai sekarang apakah ada kalau dari pantauan Abang? Sampai saat ini belum ada. Kalau penataan jelas itu ada catchment areanya, ada cash areanya. Apa namanya? Area untuk orang istirahat, untuk duduk-duduk sambil menunggu. Baik. Ya, seperti di jalan Singamaraja. Ya. Itu sangat strategis kalau dibuat taman macam begitu. Tapi kan tidak. Nggak ada tamannya. Yang ada kan tugu yang begitu saja bentuknya. Begitu juga jalan Gatot-Subroto. Baik. Kan nggak ada. Sebenarnya inilah kalau kita berpikir yang tidak tahu tempat persoalannya. Sebenarnya kalau orang tuh paham, kepala dinas, kepala dinas dalam hal ini, ya, atau wali kota, CQ dalam hal ini kepala dinas sebagai pelaksana teknisnya, yang melihat kondisi itu, menata itu kan harus melihat dari struktur dari kawasannya. Seperti Jalan Gatot-Subroto itu kan kawasannya namanya Pinang Baris. Baik. Kenapa nggak ditata adanya pohon pinang sekitar itu? Atau dibuat pulau jalan, kan lebih cantik dia. Ada tempat pemberhentian bis. Tapi kita lihat kan nggak ada. Sampai saat ini yang ada cuman pedagang pasar yang berserak-serak tiap pagi. Dan itu tidak ditata. Dan itu tidak ditata. Nah ini persoalan. Artinya Bang, kita kan juga sempat kemarin dini hari kita melakukan pantauan di lokasi. Artinya bukan gapura ini yang menjadi penyebab kesemrautan kota di tepatnya di pintu masuk, tapi banyak pedagang yang tidak tertata di situ ya. Padahal di situ ada pasar di daerah Pinang Baris ke dalam itu. Nah ini persoalannya. Jadi itu udah yang ketiga ya. Baik. Ya lapang dari Signal Kota Medan masuknya lapang mereka, masuknya gapura. lagi gapura, persoalan TPA, ya persoalan
Islamic Center, Baik. ya penyemutan September. Nah, TPA sendiri pun kita lucu kapan pula ini bisa dinyatakan menjadi kawasan sanitary landfill. Baik. TPA-nya. Baik. Itu TPA terjun sudah harus ditutup. Nggak boleh lagi dilakukan. Baik, tapi yang menarik, Bang, adalah pembangunan ataupun program Wali Kota Medan membuat landscape Kota Medan atau yang dikenal dengan lampu pocong. Wah, ini yang paling aneh lagi. Kenapa? Saya juga lucu melihatnya. Persoalannya pembuatan landscape, pembangunan landscape di 7 titik wilayah Kota Medan. Paham nggak kita? Kita juga nggak mengerti mana yang dikatakan landscape. Seharusnya landscape itu ditata dulu tempatnya, ya dibangun dulu, baru ada penataan lampunya. Ini kan terbalik. Baik. Lampunya yang dipasang, sekarang airnya dibongkar-bongkar. Ya. Kan akhirnya kan mengambilkan anggaran. Nah sekarang Bung Bobi sebagai wali kota Medan menyatakan itu proyek gagal. Artinya kalau proyek gagal, program dia gagal, Itu berarti menyatakan Bobi itu gagal memimpin kota Medan. sudah ada pengakuan sendiri. Dan pengaku sendiri tanpa sadari. Ini kan soal bermainan kata sekarang, kata-kata sekarang persoalannya kan. Dia tidak mengatakan bahwasanya dirinya gagal memimpin kota Medan. Tidak, tapi mengatakan proyek itu gagal. Dia kan mengatakan proyek itu gagal, berarti beliau itu gagal menata kota ini. Masuk persoalan mana lagi? Masuk persoalan drainase kota. Ya, ini drainase kota juga menjadi sorotan tajam oleh masyarakat, Bang. Itu lagi. Dan juga Abang sudah menyoroti, ini adalah sebelum Pak Wali Kota menyatakan proyek lampu pocong itu gagal, Abang juga sudah mewanti-wanti beliau. Ya. Bukan hanya lampu pocong, tapi drainase ini adalah produk gagal. Abang sebutkan seperti itu ya? Iya betul. Dan kita kan perlu gagal. Kenapa? Ya boleh lihat ternyata sekarang. Apa hasilnya? Baik. Nah, jalan malah lokasi yang dibangun yang drainase makin tak beres, makin menimbulkan masalah. Baik, kita kerucutkan lagi, Bang Hasaris ini. Kalau kita lihat sebelum ataupun pada proses pengerjaan beberapa proyek-proyek seperti pembuatan gapura, lalu lampu pocong, ini kan sudah tersoroti ataupun pembangunan drainase, Bang ya. Ini kan sudah disoroti sebelumnya oleh banyak elemen, termasuk media kita juga jor-joran ini untuk mengingatkan wali kota sebagai pimpinan tertinggi di kota ini. Ya. Kan gitu. Tapi nampaknya kritik tersebut dianggap angin lalu. Apakah memang proyek-proyek ini merupakan proyek orang dalam? Kalau awak bilang proyek itu proyek orang dalam, bisa saja. Dan saya juga bisa mengatakan itu proyek kepentingan orang dalam. Kenapa? Bukti contoh, runtuhnya bangunan dana hibah yang diberikan kepada kejaksaan. Baik. Dari Medan. Itu runtuh kan? 2022. 2022. Itu kata Pak Wali akan diganti. Ya. Menghabiskan anggaran sekitar 24 miliar rupiah. 20 miliar rupiah. Dana hibah. Dana hibah. Bersama dengan Lampu pocong? lampu pocong. Dana yang dihabiskan berapa, Bang Azari? 27 miliar, yang 27 dibayar 21. Beda-beda tipis Beda anggarannya. tipis. Lalu kenapa di sini Pak Bobi mengatakan akan kita ganti? Ya. Terbalik. Akan kita ganti. Yang Ini dikejari. Baik. Baik. Kenapa yang di lampu pocong Pak Wali Kota menyatakan akan menarik uang kembali uang 21 miliar dari rekanan? Baik, ini menjadi pertanyaan kami juga. Statement dari Wali Kota Medan menyatakan bahwasannya beliau akan meminta kembali anggaran tersebut. Apakah ini bisa? Saya melihat, saya 20 berapa tahun saya udah jadi kontraktor. Saya juga memborong juga. Dari mulai saya tamat SMA 2008, 2009 saya udah jadi pemborong, bergerak di perusahaan rekanan. Tak pernah pula yang namanya di seluruh Indonesia ini ada wali kota atau kepala daerah menarik uang, menyatakan untuk proyek batal, gagal, lalu uangnya diambil, kembalikan itu uang semuanya. Nggak ada ceritanya itu. Itu udah ada aturan mainnya. Baik, jadi kalau ada kesalahan ataupun ada kegagalan pembangunan, yang dilakukan sebenarnya apa? Ya kan ada uji di sini. Ada pemeriksaan, BPK memeriksa. Ya. Mereka mendapat kerja berdasarkan proses. Ya. Proses lelang. Baik. Ya, ownernya siapa? Pemerintah Kota Medan.
Baik. CQ dalam hal ini dinas, dulu namanya dinas pertamanan, sekarang dinas BMBK, ya, dinas PU sekarang namanya, ya, dinas PU, yang ngelolanya lanjutannya. Nah, ini kan ada kontrak yang mengatur. Baik. Kontraknya berapa lama? 60 hari, 120 hari. Kalau mereka gagal dalam 120 hari menyelesaikan kontrak, mereka kena denda. Ya. Didenda, lalu uangnya dipotong. Nah, apabila dia melanjutkan terus, ada adendum namanya, tidak juga selesai, dia kena penalti. Nah, dikatakan di sini, kalau mereka merugikan uang negara, mereka udah beli barang, mereka udah kerja, mereka udah bayar. Tidak bisa ditarik lagi. Tidak bisa ditarik lagi. Ini sama, Pak Wali membunuh para rekanan ini. Baik. Nggak cocok Kalau lah. ini gagal, uang tidak bisa ditarik kembali, yang harus dilakukan? Artinya di sini nggak bisa. Yang namanya ini perlu disampaikan oleh kepada Pak Wali. Baik. Jangan Pak Wali membunuh rekanan ekonomi menengah ini, pribumi. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya mereka harus ditindak. Kan ada uang mereka yang tidak sesuai bayar, atau namanya kelebihan bayar dalam BPK, ya. Ya. Kelebihan bayar itu harus diambil, Baik. dikembalikan kelebihan bayar. Cukup Ya, dengan mengambil uang kelebihan tersebut? iyalah, itu aja cukup. Dan nggak ada pidana di sini persoalannya. Tapi kalau mereka tidak mengembalikan uang itu baru dipidanakan. Baik. Jadi kegagalan itu hanya menjadi kenang-kenangan saja, Ya. produknya. Produknya dikenakan. Itu apa yang katakan Pak Asif kemarin kan? Dia minta diaudit karena sudah bermasalah. Nah, kita bangga juga dengan ada DPR yang menyatakan itu. Ya, kebetulan Pak Asim ketua DPR. Ya. Kota Medan berani dikatakan minta diaudit. Tapi timbul permasalahan. Ya. Ada benturan katanya antara Pak Wali dengan ketua DPR. Ini enggak, artinya itulah Pak Asim sudah menggunakan hak tupoksinya sebagai dewan. Baik. Tapi yang kita lihat ternyata bukan hanya lampu pocong yang bermasalah, tapi pembangunan gapura tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh dinas terkait, adanya taman. Yang saat ini berdiri adalah hanya gapura saja. Benar, Bang Asar Betul. ini kan? Artinya di sini DPR harus gunakan hak dia. Harus panggil itu. Dan ini sudah lewat dari batas waktu, sudah ini beberapa bulan. Dan perlu tanyakan juga bagaimana adendum mereka. Apakah dipotong atau tidak? Dan apakah sebenarnya Pak Wali ini tidak pernah mengecek apa kinerja dari dinas terkait? Disinilah manipulasi dari kepala dinasnya. Atau jangan-jangan ada yang diselipkan atau dititipkan untuk Pak Wali Iya, Kota? bisa saja. Kenapa? Ini namanya kepala dinas ini maaf cakap, kalau kepala dinas hanya menunggu Pak Wali marah baru itu nggak cocok. Dia yang harus bertindak kepala dinasnya. Karena dia harus melaporkan kepada atasan. Evaluasi kerja itu kan harus dipaparkan. Ya. Ya, dengan duduknya Pak Wali, duduknya anggota dewan, dipaparkan ini pekerjaan ke progres ini begini-begini, ini disampaikan ini. Apa ini dilakukan oleh kepala dinas Baik. kepada Pak Wali? Atau kepala dinas takut dengan wali kota? Kok takut sama wali kota? Wali kota dia kan bukan Tuhan, dia kan manusia juga. Yang perlunya kan komunikasi antara wali kota dengan bawahan. Atau kita kaitkan, kita kerucutkan lagi. Artinya seperti yang ada dugaan Abang, ini proyek orang dalam. Ya bisa aja nih proyek orang dalam kepentingan. Artinya ketika ada bisikan itu, kepala-kepala dinas yang terkait ini enggan untuk... Iya betul, bisa saja ini ada kepentingan orang-orang tertentu. Ya kan? Karena yang saya tahu, saya dapat informasi. Inisial ada, Bang? Ya, nggak tahu saya itu. Nah, ini kepentingan orang-orang TS-TS Pak Wali yang ngambil proyek. Dari A sampai Z. Iya, dari A sampai Z. Maksud kami, inisial dari A sampai Z, huruf mana? Nggak tahu lah saya. Anda yang lebih tahu lagi. Dari mulai proyek kelurahan sampai proyek dinas ini dikuasai Sudah ada yang megang, Bang, ya? Udah ada megang. Memang orang-orang Orang-orang dari Pak Wali. Pak Wali Kota? Ini kan namanya merusak. Dengan begitu pun mereka bekerja suka-suka hatinya. Ini kan namanya merusak Pak Wali. Merusak Pak Bobi ini sekarang jadi wali kota Baik, Medan. kami ingin mengkonfirmasi atau menguji pernyataan Abang lagi. Jika memang ini proyeknya seperti Abang sampaikan adalah proyek orang-orang terdekat dari Pak Wali Kota. Tapi Pak Wali Kota kenapa ketika proyek dari landscape ini atau lampu pocong berani mengatakan ini produk gagal, proyek gagal? Apa tidak ada selek nantinya ketika dia mengatakan itu? Ya, kalau hidup bisa ada selek. Cuma ini kan kita
tanda kutip, kita kan nggak tahu apa ada apa di dalam ini. Atau ada perselisihan di Mungkin dalam. saja. Karena gini ya, ini kan lampu pocong ini, saya mau tanya, ada nggak yang memproduksi lampu pocong ini? Baik. Jenis lampu dia ada nggak memproduksi? Ya. Kita ketahui ini cukup model baru, Bang ya. Model baru yang dibuat desain. Desain dibuatlah ini. Lalu siapa industrinya yang melakukan ini? Si rekanan kan tinggal beli kepada si awak. Ya. Saya sebagai pemenang tender, saya belilah lampunya menjenis ini barangnya. Kan gitu, saya tinggal pasang. Ya. Kan gitu kan? Siapa ini? Berarti ini udah ada titipan. Artinya udah ada pabrik di depan, udah ada pabrik industri lampu di lingkungan Pemko Medan yang tidak terdaftar dalam sebagai badan usaha milik daerah. Bisa jadi kan? Dugaan seperti itu. Atau apalagi dugaan, 90%? macam mana katakan dugaan terjadi barangnya. Baik. Itu kan udah ada barangnya. Macam mana diduga lagi? Dan kita tidak mengetahui ada satu bengkel ataupun workshop Iya. yang memproduksi khusus model seperti itu ya. Seperti itu. Ini pesanan. Ah, ini pesanan. Yang pesan juga orang pesanan. Iya, orang pesanan juga. Dan ada jalan itu juga lah orangnya. Dari A sampai Z? Ya. Apa, Bang? Nah, artinya di sini saya nggak membuka terlalu luas, tapi yang jelas mari kita sama-sama mengintrospeksi diri lah. Baik. Ya, baik itu wali kota, baik itu kepala dinasnya, baik itu jajarannya Pemko Medan itu sendiri, ya, baik itu masyarakat. Marilah kita introspeksi diri. Mari kita bangun kota ini sesuai dengan moto yang dibangun oleh Pak Wali, Ya. kolaborasi. Baik. Sebelum dilanjut imbauan Abang, itu kita masih berbicara masalah lampu pocong. Ya, Yang lagi tren juga kan gapura batas kota dan ini belum tersentuh, Bang ya. belum. Bisa Nah, jadi ini kan di bawah dinas yang dipimpin oleh Endar Lubis, Bang ya. Endar Lubis ya. Ya kalau Abang melihat sendiri, Endar Lubis saat ini lepas tanggung jawab atau ini sengaja diam agar ini tidak tercium oleh publik bahwasannya ini bermasalah. Nah, ini memang semacam didiamkan dan kita lihat tidak ada satu media pun yang mengangkat ke permukaan. Ini cuman, maaf cakap, cuman aktual yang selalu ribut ini. Baik. Ya kan? Tapi bukan karena kepentingan sesuatu, Bang ya. Tidak, kita Memang ini kontrol sosial. nah, kontrol kita kan memang melakukan kontrol sosialnya. Ya. Walaupun Endar katanya mau nak jumpa sama kita like saya kan. Baik. Nah, untuk duduk sama meluruskan persoalan ini. Tapi sampai saat ini apa yang dilakukannya nggak ada kan? Baik. Waktu saya mengkritisi masalah Lapang Merdeka, dia minta jumpa sama saya bilang saya terbuka, ayo kita bahas sama-sama menata kota ini. Tapi juga nggak ada, artinya memang dia nggak butuh kita terus kritisi. Kalau kita dianggapnya seperti anjing menggonggong kapilah berlalu, pesta itu kan berakhir, ada akhirnya pesta itu kan. Iya. Ya, setiap pesta itu kan ada masa waktunya berakhir kan. Bang Asar di sini, apa yang ingin Abang sampaikan kepada Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution? Ya, kalau saya menyampaikan kepada Pak Bobi, marilah kita bekerja dengan apa yang dikatakan oleh wali kota sebelumnya. Seperti saya pernah melakukan dialog publik tentang menatap kota Medan hari ini dan akan datang. Pidato salah seorang mantan wali kota Medan pada saat itu yaitu Bapak Batiar Japar, yang almarhum Bapak Batiar Japar, wali kota Medan. Dia menyatakan, marilah kita bangun kota ini dengan keikhlasan. Jadi sebenarnya kepala daerah ini harus ikhlas dia. Tidak ada kata kalimat KKN. Jadi dia ikhlas. Tidak ada jabatan balas budi. Baik. Ya, jabatan itu memang harus sesuai dengan prosedur aturan main fit and proper test-nya. Ya, sesuai dengan asesmen yang berlaku. Kan itu aja kan. Artinya mana yang baik itulah yang diunggulkan. Kalau itu paten Pak Bobi, tapi kalau ada faktor kepentingan di sini atau istilahnya ada jabatan yang punya kepentingan, ada jasa-jasa di sini, ini merusak Pak Bobi sendiri nanti. Kenapa? Mereka punya backing belakang ini. Ya kita terserah aja, backing kita cuma Tuhan lah. Nah, itulah yang kita maksud. Janganlah. Bekerjalah Pak Bobi dengan ikhlas untuk membangun kota ini. Saya mendukung Pak Bobi membangun kota ini dengan sebaik-baiknya. Saya siap mendampingi kalau Pak Bobi bersedia mengundang kita untuk berdialog bersama. Bagaimana ayo kita bangun kota ini dengan kolaborasi. Tapi lepaskan intrik-intrik dari kepentingan-kepentingan dari kelilingnya. Ya.
Karena ini yang merusak nanti. Kenapa? Ya, aku juga udah dukung Pak Bobi kok. Aku udah balas, udah banyak uangku keluar untuk dukung dia kan ya. Nah, ini yang bahasa yang paling jelek. Baik. Ya seperti contoh masa jauh-jauh. Pakai dinas pasar. Ya. Saya sangat mendukung program dinas pasar itu. Saya nama dinas pasarnya itu. Surono. Ini sudah diganti? Belum, ya? Belum. Yang lama ya? Suruh. Masing-masing lama. Ya Baik. kita ya melalui orang-orangnya saya menyampaikan pasar tuh harus begini bentuknya. Tapi dia welcome loh, apa yang kita sampaikan dia terima. Ya. Ya melalui dari kawan saya, ya dia minta keputusan. Itu yang paling penting. Jadi seperti banyak hal yang perlu kita lihat ya. Pak, semalam kita berhasil meraih kota terbaik, kota terbersih. Nah, kita bangga dalam tempo waktu singkat Pak Bobi bisa meraih Adipura. Ya. Ya. Nah, walaupun sana sini masih ada yang kurang, itu masih sedikit. Tapi namun begitu pun untuk mempertahankan, mendapatkannya gampang. Mempertahankan Adipura ini sangat sulit. Setelah dapat, kota ini jorok lagi. Nah, ini gimana? Baik. Nah, ini jangan hanya mengambil sebuah buah yang sudah matang lalu kita petik, kita nikmati. Kita nggak mikirkan bagaimana buah ini akan. Dan ini menjadi PR hingga tahun 2024. Baik, baik Bang Asar di sini. Nah, kalau Pak Bobi berhasil dalam menata manajemen pemerintahan daerah, ya dalam menata semua keuangan secara global, kita siap mendukung beliau untuk kedua kalinya untuk jadi wali kota Medan. Baik. Kenapa nggak kita dukung kalau yang bagus itu? Tapi kalau yang sembraut, ya kalau dapat mundur lah. Jangan malu-malu hati. Baik, yang terpenting adalah evaluasi dari kinerja dan juga kadis-kadis terkait. Iya. Yang selama ini telah mendapat proyek-proyek untuk dikerjakan, Bang ya. Artinya biar Pak tahu, tahun ini 2023 Medan itu mendapatkan anggaran untuk membangun proyek. Saya hitung-hitung itu sekitar hampir 1 triliun deh. Baik, tapi nanti kita bahas lagi di episode berikutnya. Oke, biar ini menjadi kontrol sosial kita juga kepada pemerintah khususnya Kota Medan. Bang ya. Asar Sinik ya. Bang Asar Sinik, terima kasih waktunya untuk program eksklusif. Kita jumpa lagi nanti Bang di lain kesempatan. Minal aidin wal faizin sekali lagi. Sampai jumpa. Terima kasih saya selalu Bang Asar Sinik. Oke. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara, Asari Sinik.